eh, dalam sebuah wadah seperti ini, sehingga kerinduan kalian mungkin bisa sedikit terobati. Kerinduan kalian terhadap para wali kelas khususnya, kepada teman-teman juga bisa terobati sedikit ya. Untuk itu manfaatkan dengan baik kegiatan ini ya. Anggaplah ini sebagai pengganti upacara mungkin ya. Oleh karena itu nanti siswa akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tata tertib mungkin ya, dengan aspek-aspek lain yang memang dibutuhkan oleh kalian. Termasuk di dalamnya ada kegiatan BK. Jadi tolong disimak dengan baik, diikuti dengan baik ya. Sisihkan waktu ya. Minta izin kepada orang tua untuk bisa fokus di sini. Jangan dulu diganggu ya gitu ya. Selanjutnya saya titip kepada Bapak Ibu wali kelas yang menyempatkan hadir, mudah-mudahan semuanya hadir ini. Silakan di checklist kehadiran anak-anak kita. Berapa orang dari tiap kelas yang hadir, berapa persen yang hadir. Kemudian beri apresiasi. Dan berapa orang yang tidak hadir. Kalau memungkinkan, kenapa bisa tidak hadir? Saya memberikan apresiasi sekali lagi kepada panitia dan kepada para wali kelas yang telah menyempatkan diri untuk sama-sama menghadiri kegiatan ini. Besok akan kita lanjutkan kegiatan ini untuk kelas 9. Kegiatannya serupa ya, hanya waktu yang berbeda, kemudian peserta yang berbeda. Salah wali kelas juga hadir. Dan hari Rabunya akan dilanjutkan dengan rapat guru, ya, rapat dinas. Guru dan staf kita undang. Kemudian untuk hari Kamis, ya hari Kamis, kalian juga akan bertatap muka dengan kami dengan kegiatan akademik, dengan kurikulum, khusus akan membahas mengenai kegiatan pembelajaran. Termasuk di dalamnya ada penilaian. Jadi kita akan bertemu lagi kalian dengan Bapak pada hari Kamis, insya Allah. Itu saja, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Ya. Kemudian juga mengkonsumsi nutrisi yang baik, bergizi. Yang bergizi itu bukan berarti mahal ya, tetapi lengkap unsur-unsur vitamin mineralnya. Kemudian jangan lupa untuk olahraga. Terima kasih. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Akbar yang sudah menyampaikan sambutannya untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah kita. Nah, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ada perkenalan wali kelas, ini supaya tidak kaku, kita coba semuanya nyalakan video terlebih dahulu. Coba semuanya nyalakan video terlebih dahulu. Kita coba berfoto bersama, ya. Dan Bapak coba buka suaranya. Nah, silakan dibuka dulu suaranya. Biar semangat ya, biar semangat. Biar semangat. Semuanya coba angkat tangannya dan bilang halo. Halo. Dan angkat tangan yang semangat. Tangan yang semangat, tangannya di kepal. Nah, kita coba berfoto dulu ya. Kita coba berfoto dulu. Siap? Ketiga, angkat tangannya, lalu akan siap ya. Gak apa-apa berisik ya. Nah, belum Bapak lanjutkan. Siap? 1, 3, angkat tangan. Oke. Masih semangat ya, masih semangat ya. Nah, oke, kita lanjutkan dan Bapak akan mute kembali. Untuk selanjutnya adalah acara perkenalan wali kelas dari kelas 8. Ya, kita langsung saja. Yang pertama, kelas 8A. Kelas 8A, wali kelasnya adalah
Bu Cucu. Coba mana Bu Cucu, cek. Say hello. Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Untuk kelas 8A. Nah, kemudian untuk kelas 8B, wali kelasnya adalah Pak Uus. Cek Pak Uus, apakah ada Pak Uus? Coba dinyalakan videonya dan sapa anak-anak kita yang sedang melakukan kegiatan. Beri kesempatan bicara aja wali kelasnya. Iya. Pak Uus ada? Karena video dan ininya sudah saya buka. Kemudian ini juga mungkin terkendala jaringan ya sama Pak Uus. Kalau misalnya memungkinkan, kita akan tampilkan kembali. Kemudian ada kelas 8C, wali kelasnya itu adalah Bu Neni Suryani. Bu Neni Suryani. Halo Bu Neni. Halo. Halo. Oh, ada Pak Uus, Pak Uus. Pak Uus dulu ya. Silakan Pak Uus, coba disapa anak-anaknya. Oh, Bu Neni suaranya ngebas ya. Ini ternyata Pak Uus. Pak Uus, coba disapa anak-anaknya. Dan Halo. videonya dinyalakan. Ada, halo Pak Uus. Kalau kembali wae Pak ya, kira. Halo. Oh, kembali Pak. Halo. Lewat dulu aja. Ya, lewat dulu. Bu Neni aja ya. Bu Neni. Halo Bu Neni, ada? Halo, ya, Assalamualaikum. Boleh disapa anak-anaknya ya. 1 menit Halo, boleh. Assalamualaikum. Sudah kedengaran suaranya? Kedengaran Bu. Anak-anak di sama saya di mute Bu. Di mute. Jadi tidak bisa menjawab. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Semoga tetap Lambaikan dalam tangan keadaan. aja. Halo. Alhamdulillah kelas 8 cewek udah masuk 15 orang. Masih beberapa tidak bisa masuk, laporan tidak bisa masuk. Apa saja yang diperkenalkan, Acep? Mungkin nama dan mengajar apa Bu? Oh iya. Baik anak-anakku sekalian, salam kenal dengan Ibu. Baru pertama kali kalian bertemu dengan Ibu. Nama Ibu Neni Suryani. Ibu memegang mata pelajaran IPA untuk kelas 8A, B, C, dan E. Insya Allah nanti 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Walaupun tetap di rumah, kita akan terus belajar. Itu saja cukup? Ya, cukup Bu. Cukup. Terima kasih Bu Neni. Nah, itu untuk wali kelas 8C ya. Kemudian untuk wali kelas 8D ada Ibu Ira. Halo Ibu Ira. Halo. Ya, mangga Kedengaran memperkenalkan diri. suaranya? Kedengaran. Ya. Oh, main cerang tuh. Anak-anakku sekalian. Cerang. Selamat pagi semuanya, anak-anakku sekalian. Ibu wali kelas 8D mengajar pelajaran matematika dari kelas A sampai kelas D. Untuk sementara Pak Acep laporannya kelas 8D hampir mengikuti 12. Tadi sempat masuk 15 orang, cuman keluar lagi sebagian. Ya, yang sebagian gitu. Ya, masih belum masuk karena alasan sinyal dan sebagainya. Itu saja mungkin. Pokoknya buat anak-anak sekalian, patuhi prokes, makan makanan bergizi, dan tetap beribadah, jaga kesehatan, jangan stres, pokoknya mah happy selalu ya. Ya, itu siap dari Bu. Ibu. Makasih Pak Aceh. Siap. Wah, wali kelas 8D sangat semangat sekali ya. Kemudian kelas 8E juga ini sepertinya tidak kelas semangat ya. Ada Ibu Nenden. Coba Ibu Nenden, halo. Nah, silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ya, perkenalkan Ibu dengan Nenden Testilawati sebagai wali kelas 8E. Mungkin kelas 8D kemarin sudah pada mengenal Ibu ya, karena kita sudah sempat berkenalan di grup, sudah sempat juga bikin grup kelas 8D.
karena ternyata Ibu Ira tidak mengajar di kelas 8E, maka kita tukeran. Jadi Ibu di 8E, Bu Ira di 8D, nggak apa-apa. Jadi Ibu bisa mengenal anak-anakku kelas 8D juga ya, kelas 8E juga ya, sudah perkenalan. Di absensi grup yang sudah masuk di grup 8E ya Pak Acep, kelas 8E sudah 33 yang sudah mengabsen hari ini. Hebat ya, sudah banyak ya. Bagus. Alhamdulillah, sudah pada semangat. Tapi ada beberapa yang sudah izin sakit, ada yang izin sakit. Kemudian ada yang ada teman-teman 8E juga yang ada kendala error mungkin yang nggak bisa masuk. Kemudian ada ya mungkin jaringan atau nggak tahu apa ya. Tapi alhamdulillah di absensi grup itu kelas 8E tadi yang masuk udah 33, Ibu kasih apresiasi yang besar. Sudah siap ya dengan diawali dengan aktivitas pagi-pagi, sudah diingatkan dari kemarin. Pagi-pagi silahkan bantu-bantu orang tua dulu, kemudian sarapan dulu, mandi dulu, kita Zoom jam 8 sudah siap gitu. Ya. Oh iya, sebagai perkenalan Ibu juga mengajar di kelas 8A sampai 8F pelajaran IPS. Ya, sudah cukup Bu Nenden? Ya, sudah. Kemudian halo, bisa terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Ya. Terdengar. Ya, cukup. Yaitu wali kelas 8E, kemudian wali kelas 8F ada Bapak Ecep Suhendrik. Tapi kebetulan beliau mungkin berhalangan hadir. Bapak Ecep Suhendrik ini adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian di kelas 8G, kelas 8G untuk wali kelasnya ada Bapak Sahlan. Mangga Pak Sahlan bisa memperkenalkan diri sendiri. Asal siapnya Pak Cep. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermusyawarah ya. Bisa bertemu dan kebetulan hari ini belum semuanya yang masuk, hanya 13 orang yang baru masuk, tapi insya Allah mungkin menyusul ya. Salah satunya mungkin ada beberapa kendala, termasuk kendala yang paling utama yang Bapak terima itu Pak, tidak ada kuotanya cuma itu. Tapi nggak apa-apalah ya, nanti insya Allah lah kita masih banyak kesempatan. Begini anak-anakku, alhamdulillah kalian Bapak doakan semoga semuanya sehat selalu dan kita selalu selalu siap dalam segala hal, dan mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan awal kita untuk setahun ke depan. Bapak wali kelas 8D yang tadinya kalau kalian lihat mungkin wali kelas 8H, cuman 8H Bapak tidak ngajar di 8H, jadi Bapak tetap tahun kemarin wali kelas 8G, sekarang juga wali kelas 8G. Dan Bapak harap semuanya tetap bersemangat, tetap tetap siap dalam hal segala apapun. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa belajar bersama dan kita bisa bekerja sama ya. Tentunya untuk kelas 8G kemarin malam kalau tidak salah alhamdulillah sudah ada 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 KM-nya sudah ada, bendahara sudah ada, sekolah sudah ada. Nanti kita rencanakan ke depannya bagaimana. Nah, mudah-mudahan kalian semua
diberi kesempatan dengan Bapak mengajar PAIBP ya, mengajar PAIBP dari kelas 8A sampai 8G gitu. Nah, untuk saat ini cukup aja sekian dulu. Nanti insya Allah bertemu lagi dengan Bapak, tentunya dengan pelajaran PAIBP. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kelas 8H ada Pak Lukman Wiguna. Mangga Pak Lukman. Baik, terima kasih Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan 8H, mungkin ini adalah pertemuan kedua secara virtual ya. Kita sudah melaksanakannya di hari Senin minggu kemarin. Perkenalkan untuk siswa-siswi yang lain, teman-teman semuanya. Bapak namanya Lukman Wiguna, Bapak akan mengajar mata pelajaran matematika ya dari kelas 8E sampai 8I. Kemudian Bapak menjadi wali kelas 8H yang mungkin ada beberapa siswa yang masuk WA ke Bapak mengatasnamakan dari kelas 8G yang menanyakan bahwa Bapak wali kelasnya. Kita tukeran ya Pak sama Pak Sahlan ya, karena Pak Sahlan tidak mengajar 8H, maka yang tadinya Bapak di 8G tukeran jadi wali kelas 8H dan Pak Sahlan 8G gitu. Nah, mudah-mudahan nanti 1 tahun ke depan di tahun ajaran ini kita bisa belajar dengan giat, rajin ya, walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap harus jaga kesehatan, jaga imun, jangan bepergian kemana saja karena kita sudah diatur ya oleh pemerintah. PPKM level 4 juga diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus. Mohon diikuti peraturannya, jangan membantah peraturan dari pemerintah karena ini demi kita semua ya, demi kesehatan kita semua. Bapak ingatkan juga corona itu memang ada ya. Guru-guru kami juga sudah ada yang terkena juga. Jadi kalau yang belum meyakini corona itu belum ada, mohon dipikirkan kembali, mohon diyakini ya. Kemudian jangan sampai stres juga karena kalau stres coronanya semakin parah gitu ya. Gitu Pak Acep mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Pak Lukman. Selamat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, setelah kelas 8H, ada wali kelas 8I, yaitu Ibu Rani Fitriani. Cek kalau Ibu Rani Fitriani. Ibu Rani ada? Oh, mungkin terkendala jaringan ya. Pak Uus, kita coba kontak lagi. Halo Pak Uus. Pak Uus juga mungkin terkendala jaringan. Kemudian Bu Cucu. Cek kalau Bu Cucu ada. Kalian mengenali, tapi selanjutnya masker Ibu pakai kembali karena Ibu melaksanakan kegiatannya di sekolah. Nah ini, jadi beberapa waktu yang lalu kalian sudah pernah bertemu dengan Ibu waktu kegiatan awal MPLS ke kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Ya. Tidak terasa, sekarang kita sudah 1 tahun melewati ke masa tersebut dan kalian sudah naik ke kelas 8. Sudah berada di kelas 8 yang tersebar dari kelas 8A sampai dengan 8I. Yang terhormat Bapak Ibu Wali kelas 8 serta Bapak Wakasek bidang akademik dan rekan pembina OSIS yaitu Pak Acep BK yang berkenan hadir pada kegiatan ini ekstrakurikuler. Jadi anak-anak kelas 8 nanti tidak ada yang Bu saya mau memilih ekskul OSIS. OSIS itu bukan jenis ekskul ya. Ekskul itu yang tadi yang 10 jenis tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, apa saja yang berkaitan dengan OSIS? Nah, bisa dilihat kepengurusannya adalah untuk 1 tahun bakti. Jadi untuk 1 tahun 1 kali kita
mengganti kepengurusan OSIS. Kemudian kepengurusannya terdiri dari pengurus OSIS dan MPK. MPK itu musyawarah perwakilan kelas. Kalau di pemerintahan seperti MPR, MPK itu ya. Kemudian untuk serta-merta jadi pengurus OSIS ada beberapa kriteria. Nah, yang pertama kita harus tentu saja ini meskipun di sini tidak dicantumkan, tentu saja yang pertama kalian harus mau ya, kemudian harus mendapat izin dari orang tua karena ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di luar jam belajar. Kalau orang tua tidak mendukung, tidak mengizinkan akan timpang ya. Kemudian ada seleksi bidang akademik, tes tertulis untuk mata pelajaran. Biasanya yang diteskan mata pelajaran PA, IBP, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, atau PPKN. Berikutnya, kalau sudah melewati tahap itu adalah baca tulis Al-Quran. Siapa yang menguji? Tentu saja guru PABP, ya, Pak Sahlan atau Ibu Siti Robiah. Berikutnya wawancara. Siapa yang mewawancarai pembina OSIS? Karena kalian akan jadi tim langsung ya, satu tim dengan di bawah bimbingan Bapak Ibu pembina OSIS. Pembina OSISnya kita ada 2 orang, yaitu Ibu Cucu Kustiah tadi dari wali kelas 8A sebagai ketua Gudep Pramuka 19002 dan Pak Acep Sulaiman tadi guru PJOK dari 8A sampai dengan 8H. Agenda pelantikannya ini setiap tanggal 28 Oktober ini sudah agenda tahunan dari kegiatan OSIS program kesiswaan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Selama kegiatan mereka bagaimana? Apakah mereka berjalan sendiri? Tentu saja tidak. Dalam pelaksanaan kegiatannya senantiasa dibimbing dan didampingi oleh pembina OSIS yang 2 orang tadi. Jadi selalu ada dalam koridor dan arahan-arahan sesuai dengan apa yang direncanakan dan disepakati dan juga merupakan program kerja OSIS. Nah, untuk kelas 8 kan belum ada yang jadi pengurus OSIS. Kalau biasanya itu pengurus OSIS diambil dari kelas 9 dan perwakilan kelas 8 atau waktu kalian kelas 7 dan kakak kelas 9 di kelas 8. Karena kondisi sedang pandemi, jadi kelas 8 itu belum ada yang jadi pengurus OSIS, tetapi banyak yang sudah jadi pengurus kelas. Nah, nanti Bapak Ibu Wali kelas 8 mohon kerjasamanya apabila sudah waktunya pencalonan atau seleksi untuk pengurus OSIS, silahkan Bapak Ibu mencalonkan putra-putri di kelasnya yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan kriteria dan bisa juga meminta rekomendasi dari wali kelas 7 sebelumnya sehingga nanti diharapkan calon pengurus OSIS yang terpilih betul-betul memiliki kemampuan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kemudian kegiatannya OSIS apa saja? Nah, dalam kepengurusan OSIS itu, ya silakan lanjut Pak Acep. Dalam kepengurusan OSIS itu kita ada 10 sekbid, 10 seksi bidang. Nah, ada ketuanya 1 orang, ada anggotanya, biasanya anggotanya 2 orang. Yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkaitan dengan kegiatan keagamaan, ya ibadah. Yang kedua, budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Ketiga, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Nah, silakan nanti anak-anak kelas 8 kira-kira nih kalau saya dicalonkan oleh wali kelas dan teman-teman menjadi calon pengurus OSIS, kira-kira mau di mana posisinya? Silakan dilihat. Berikutnya, prestasi akademik, seni, dan olahraga. Demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, dan lingkungan hidup. Kemudian, kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Kualitas jasmani, kesehatan dan gizi, sastra dan budaya. Nah, ini sastra dan budaya dulu sebelum masa pandemi kita ada mading, majalah dinding OSIS. Biasanya dikaitkan dengan tema-tema yang hari besar. Misalnya kalau bulan Agustus ada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, diminta karya dari kelas berupa puisi biasanya atau misalnya puisi, lukisan. Nah, bisa dikirimkan nanti ke sekretariat OSIS dan akan diberikan apresiasi untuk kelas-kelas yang memang berpartisipasi pada kegiatan dan program OSIS. Nah, juga berkaitan dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, ini tidak bisa lepas karena mau tidak mau kita harus segera mengikutinya karena kalau tidak mungkin kita ketinggalan ya. Terakhir adalah bidang komunikasi dalam bahasa Inggris yang memang mungkin waktu kelas 7 atau SD bahasa Inggrisnya bagus dan menurut penilaian Bapak Ibu wali kelas dan teman-teman bisa dicalonkan, silahkan mencalonkan diri. Nah, ke-10 sekbid ini tidak bekerja parsial, tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka merupakan satu tim
satu tim kesatuan, pekerjaannya bersama-sama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, dibimbing dan didampingi senantiasa oleh Bapak Ibu Pembina OSIS, berkoordinasi dengan tim kesiswaan, kegiatan-kegiatannya tadi sudah disampaikan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan OSIS. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Tapi kalau misalnya anak-anakku kelas 8 merasa sudah cukup atau nanti misal mau bertanya kepada Bapak Ibu Wali kelas, silahkan ya. Karena Bapak Ibu Wali kelas kalian adalah orang tua kalian selama kalian berada di sekolah. Silahkan manfaatkan media komunikasi. Orang tua kalian di sekolah adalah Bapak Ibu Wali kelas. Dan guru kalian selama di rumah adalah Bapak Ibu orang tua kalian, ya. Meskipun tentu saja kita tetap harus selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas. Mungkin demikian untuk program-program kesiswaan. Hal-hal yang lain nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah menyampaikan informasi dan juga program mengenai kesiswaan. Kemudian kepada seluruh peserta Zoom meeting kali ini, khususnya kepada seluruh siswa, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu di buku catatannya atau di apapun, ya nanti silahkan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kemudian untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu informasi dan juga program kebekaan, ya, bimbingan konseling yang akan disampaikan oleh Bapak Alpin. Kepada Bapak Alpin, atau mohon maaf, ini yang raise hand, coba kita beri kesempatan dulu. Kepada kelas 8A, Kaisya. Atau 8D, Ibu Ajeng, ada kenapa raise hand? Ajeng Indriani, atau kepencet ya? Pencet sepertinya ya. Ya, sepertinya kepencet. Ya, mari kita lanjutkan saja. Silakan kepada Bapak Alpin. Waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Alvin Jailani ya, guru BK kelas 8. Gimana anak-anak masih pada semangat? Bisa kasih reaction dulu yang tepuk tangan untuk acara hari ini. Tahu reaction? Ada yang bisa reaction? Sudah mulai ingat sepertinya. Nah, Isma Siti Alia sudah bisa reaction. Oke, mari kita lanjutkan saja ya tentang BK. Pak Cep, bisa di-share screen. Ya, sambil menunggu. BK itu singkatan dari bimbingan konseling ya. Oke, Pak Cep. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya program bimbingan dan konseling. Next. Nah, bisa dilihat ya. Program BK adalah suatu rencana keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu seperti tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dimulai dengan analisis kebutuhan, need assessment untuk mengidentifikasi aspek kebutuhan peserta didik,
angket yang digunakan adalah inventory tugas perkembangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencukupi tugas perkembangan peserta didik sesuai jenjang pendidikan. Next, Pak Cep. Di sini ada jenis-jenis layanan dengan konseling ya. Yang pertama ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu sama halnya dengan guru mata pelajaran dilakukan di kelas, sama halnya dengan guru mata pelajaran ngajar di kelas gitu. Cuman bukan tentang mata pelajaran. Yang kedua ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sama juga ya, hanya seperti bimbingan klasikal, di mana bimbingan kelompok membahas topik-topik berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk berbagai hal yang penting secara berkelompok gitu. Di mana dapat memberikan satu buah kasus yang sedang tren. Contohnya ya, ntar diselesaikan bersama kelompok gitu. Yang ketiga ada konseling kelompok, di mana konseling kelompok adalah layanan yang diberikan guna menuntaskan masalah-masalah yang identik yang dialami oleh beberapa siswa gitu. Jadi masalahnya yang mirip-mirip sama bisa melalui konseling kelompok gitu. Karena masalahnya sama. Yang keempat adalah konseling individual. Merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu gitu. Kalau yang tadi misalkan kelompok, kalau yang ini individu gitu, perorangan, di mana siswa bersama guru pembimbingnya misalkan melakukan wawancara atau tatap muka guna membantu siswa yang ada dalam permasalahan gitu, macam-macam permasalahan ya. Next Pak. Nah, di sini ada bidang layanan ya. Yang pertama ada pribadi. Kita bisa membantu untuk menyelesaikan masalah pribadi seperti stres, mengelola emosi gitu, kesulitan dalam misalkan dalam hal belajar, bisa kita bantu ya di program bidang layanan BK. Yang kedua ada sosial. Misalkan kalian punya masalah antara pertemanan dengan orang tua atau dengan keluarga gitu. Yang ketiga ada belajar. Di sini ada misalkan kalian kesulitan belajar, butuh motivasi belajar itu seperti apa, bisa didiskusikan ya dengan kita selaku guru BK gitu. Jangan takut misalkan mendiskusikan ya, biar kita bisa bantu. Yang keempat adalah karir. Ada lanjutan pendidikan dan cita-cita. Contohnya, misalkan kalian bingung nih, lanjut SMA kemana, mau ke SMA atau misalkan masuk SMK, bisa kita diskusikan ya, sesuai misalkan minat kalian, cita-cita juga bisa kita bantu gitu untuk memilih cita-cita yang sesuai dengan pribadi kaliannya. Next, baca. Nah, di sini ada jenis-jenis tes ya. Yang pertama ada jenis tes kepribadian. Jadi jenis tes kepribadian ini akan diberikan untuk melihat kepribadian kalian gitu, seperti misalkan pribadi kalian tuh melankolis dan sebagainya ya. Yang kedua ada minat dan bakat. Jadi jenis tes minat dan bakat itu untuk menemukan minat kalian itu apa dan
bakat yang kalian punya itu apa gitu. Ketiga, gaya belajar. Nah, di sini juga sama untuk menentukan misalkan kalian belajarnya tuh enaknya tuh sambil apa gitu. Misalkan dengan menggunakan Zoom atau misalkan dengan tatap muka langsung ceramah dengan guru, kan beda-beda ya. Dan ada motivasi belajar di mana kalian termotivasi belajar tuh karena misalkan gurunya baik, pelajarannya mudah, nah itu yang bisa memotivasi belajar kalian itu harus misalkan melalui tes. Jadi kita tahu ya apa yang membuat motivasi belajar kalian. Faktor penyebab stres akademik. Ini kebalikan dari motivasi ya. Jadi ada faktor penyebab stres akademik, misalkan kalian tuh kesulitan dalam hal mempelajari sesuatu, misalkan mempelajari salah satu mata pelajaran, misalkan olahraga ya. Kalian tuh merasa stres karena kalian tuh apa ya, kurang termotivasi dan kurang meminati. Yang terakhir ada kecerdasan emosi. Nah, ini jadi ada kecerdasan emosi itu seperti pengendalian emosi gitu. Jadi kalian tuh harus bisa memanage emosi kalian itu untuk hal-hal seperti apa. Next, Pak. Oh, sudah habis ya. Mungkin dari kita BK ada yang harus diisi ya. Nanti kita kirim di grup BK kelas 8 ya. Nanti kita buat dulu grupnya, lalu kita kirim angketnya. Mungkin segitu materi dari Bapak tentang keBK-an untuk kelas 8. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab yang akan dilanjutkan oleh host. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvin yang sudah menyampaikan informasi mengenai program keBK-nya. Nah, kemudian untuk sesi ini adalah tanya jawab. Silakan bagi siswa kelas 8 yang menjadi partisipan di sini apabila ingin ditanyakan mengenai informasi dan program kesiswaan ataupun materi yang disampaikan oleh Pak Alvin mengenai keBK-an. Izin itu Sulis, Pak Asep, Sulis raise hand. Ya, mangga. Kenapa Ibu Reni? Barusan itu Sulis raise hand. Sulis Saira. Oh iya. Silakan Sulis, Bapak persilakan. Halo Sulis. Halo Pak. Sulis, ada yang mau disampaikan atau ingin bertanya? Atau kepencet? Ya, Pak. Pak Acep izin sebentar. Iya, silakan Ibu Reni. Anak-anakku kelas 8, silahkan dimanfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, dirasa masih kurang jelas, silahkan. Karena momen ini momen yang sangat baik. Ini sekolah sudah memfasilitasi, kalian bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu Wali kelas, dengan guru mapel. Nah, silahkan dimanfaatkan, jadi jangan ada kesempatan disia-siakan ya. Ayo dari 8A sampai dengan 8I silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau masih terasa unek-unek, silahkan disampaikan. Itu aja Pak Acep. Ya, silakan anak-anak.
Bapak beri kesempatan dalam sesi tanya jawab ini. Atau ada yang ingin disampaikan? Barangkali dari wali kelasnya atau dari guru BK, sebelum ada siswa yang bertanya, ada yang ingin disampaikan? Ada Bu Husna tadi atau Bu Purwati, Pak? Iya. Silakan Ibu Purwati dari BK, kemudian dari wali kelas. Ya, Pak Acep mau menambahkan sedikit. Oh iya, silakan Ibu Purwati. Boleh perkenalkan dulu, mungkin anak-anak tidak tahu. Siap. Terima kasih Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, mungkin ada yang sudah tahu sebagian, ada yang belum. Perkenalkan, nama Ibu Purwati, guru BK kelas 9. Jadi perlu diketahui, di sekolah kita itu ada 3 guru BK, ada Bu Husna, Pak Alvin, dan saya. Untuk kelas 8 itu guru BK-nya Pak Alvin, Bu Husna guru BK kelas 7, dan saya guru BK kelas 9. Jadi nanti kita akan ketemu di kelas 9 ya. Ada tambahan sedikit dari Ibu. Jadi untuk BK itu bukan hanya menangani siswa yang bermasalah, perlu digarisbawahi ya, bukan hanya menangani siswa yang bermasalah. Jadi ketika nanti kalau ada guru BK yang misalnya meminta bertemu dengan kalian, atau ada yang tiba-tiba menghubungi kalian, tolong direspon ya, jangan takut. Karena bukan hanya untuk menangani masalah saja, tapi kita juga akan membantu kalian untuk lebih mengenal diri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alvin, ada berbagai tes yang bisa diikuti oleh kalian supaya kalian bisa mengenal diri. Misalnya kalian kan kadang-kadang kalau misalnya orang lain menanyakan, kelebihan kamu apa sih? Kadang kita suka nggak tahu ya kelebihan kita itu apa. Nah, supaya kita tahu, kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK dengan mengikuti tes-tes yang sudah disediakan oleh guru BK. Seperti itu. Kemudian nanti juga setiap awal tahun akan dibagikan angket yang ITP tadi, yang inventory tugas perkembangan, akan di-share ke kalian, karena kalau biasanya mungkin dibagikannya itu secara langsung, tapi karena sekarang daring, jadi kita buatkan Google Form-nya, nanti linknya akan diberikan oleh Pak Alvin ya di grup BK, nanti akan dibuatkan juga grupnya, jadi nanti kalian isi sebaik-baiknya. Jadi kalau ada guru BK yang memberikan link Google Form atau angket yang harus diisi, jangan mengisi asal-asalan atau mengisinya misalnya dengan hal-hal yang seharusnya, tapi diisinya itu bukan hal yang seharusnya, tapi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi kalau berbeda dengan mata pelajaran, kalau mata pelajaran kan ada ulangan, ada tugas-tugas, itu kan ada benar dan salah ya. Misalnya nomor 1 kalian salah, nomor 2 kalian benar. Tapi kalau di BK nggak ada yang namanya benar salah. Semuanya benar, asalkan diisi sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Tidak dibuat-buat seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Intinya jangan takut sama guru BK. Jika guru BK menghubungi dan sebagainya, direspon gitu ya. Karena itu adalah bantuan dari guru BK agar kalian bisa lebih mengenal diri kalian masing-masing. Seperti itu Pak Cep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Purwati dari tim BK yang sudah menambahkan. Kemudian Sulis lagi yang mengangkat tangan. Silakan Sulis, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Ada Pak, itu kepencet. Kepencet, oh iya. Atau dari wali kelasnya mungkin saya beri kesempatan untuk, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada siswa-siswanya. Atau dari Bu Husna, tadi ada Bu Husna Pak Acep. Oh Pak Lukman tuh, Pak Lukman raise hand. Oh, silakan Pak Lukman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Acep. Ini sekedar informasi saja. Ini baru rencana ya.
Bapak sebagai guru matematika dan alhamdulillah juga sebagai calon guru penggerak di kementerian akan melaksanakan aksi nyata dari pendidikan tersebut. Nah, rencananya itu adalah kolaborasi antar mata pelajaran nanti untuk kelas E sampai I, itu mudah-mudahan Bapak akan kolaborasikan mata pelajaran, dan setelah ini mungkin di hari Rabu kita akan, guru-guru akan melaksanakan diskusi rapat juga membahas mengenai ini. Ini baru rencana, diberitahukan saja ke kalian ya. Nanti pelajaran untuk tahun ini Bapak usahakan matematika, bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran lain itu tugasnya akan berkolaborasi. Ya, jadi misal saja membuat satu tugas itu bisa kami nilai untuk mata pelajaran yang lain. Jadi misal ada satu tugas bisa dinilai untuk 4 mata pelajaran, sehingga kalian nantinya tidak akan terlalu terbebani oleh tugas-tugas seperti itu. Kemudian Bapak juga akan berkolaborasi dengan guru BK ya, seperti tadi Bu Purwanti menjelaskan bahwa guru BK itu bukan tempat siswa-siswa yang bermasalah. Nah, di sini Bapak sebelum melakukan pembelajaran akan meminta pemetaan kalian ya, pemetaan tentang diri kalian kepada guru BK, tim guru BK. Jadi Bapak bisa menilai, oh si A belajarnya itu visual berdasarkan penglihatan, ada yang berdasarkan audio, ada yang berdasarkan kinestetik. Nah, nanti pemetaan-pemetaan tersebut Bapak ambil dari kuesioner yang nantinya disampaikan oleh BK, sehingga jangan kalian anggap BK itu selalu yang bermasalah, bukan seperti itu hanya pandangan masa lalu ya. Sekarang itu BK itu untuk siswa-siswa yang berprestasi malahan ya. Kalau ada kalian butuh sesuatu hal, pengen curhat ataupun apapun, itu BK adalah tempatnya, sehingga nanti kami guru bisa mengambil informasi dari guru BK mengenai hal-hal tersebut untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana ya, sehingga tadi pembelajaran kolaborasi satu tugas bisa dinilai oleh mata pelajaran yang lain. Mungkin seperti itu dulu Pak Acep, karena ini perlu dibincangkan lagi nanti di hari Rabu. Demikian Pak Acep. Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Nah, mungkin ada program dari Pak Lukman ya. Ya, silakan, ada yang sudah terpikirkan untuk bertanya. Ibu Reni, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan lagi kepada siswi kelas 8 ini? Ya, terima kasih Pak Acep. Anak-anakku beserta Bapak Ibu Wali kelas, apa yang disampaikan oleh Pak Lukman memang betul dan merupakan hal yang baru dan sangat menarik ya. Jadi untuk anak-anakku kelas 8, tadi meskipun Pak Lukman menyampaikan baru 8T sampai dengan 8I, mungkin tidak ada salahnya nanti 8A sampai dengan 8D juga sebagai guru pengajarnya Ibu Ira bisa berkolaborasi dengan Pak Lukman ya. Mungkin juga bisa dilaksanakan di kelas 7 dan 9. Kemudian menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ibu Purwati, bahwa memang betul BK itu bukan tempat teman-teman yang punya masalah. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan BK, jangan misalkan ada anggapan, oh, kamu kenapa dipanggil ke BK? Ada kesalahan apa? Nah, emang itu betul kata Pak Lukman, itu adalah pandangan masa lalu. Sedangkan kita hidup di masa kini dan masa yang akan datang ya. Jadi silahkan direspon apapun itu informasi tentang ke-BK-an, dan tadi disampaikan guru BK-nya ada 3 orang tadi dengan Ibu Husna, guru BK kelas 7. Kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan, sudah cukup jelas, tidak ada lagi yang jadi unek-unek menurut anak-anakku kelas 8A sampai 8I, kita akan akhiri kegiatan di meeting hari ini. Tapi kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan.
sebelum kegiatan ditutup oleh Pak Acep, oleh host kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Ada barangkali? Tidak ada yang bersuara. Ini anak-anakku dari 8A sampai dengan 8I. Oke, silakan. Wali kelas. Izin Bu Reni, host izin. Oh iya, silakan. Mangga Pak Ipul. Ya, ini saya beri apresiasi untuk guru BK dan timnya ya. Memang hal seperti itu penting sekali disampaikan pada anak-anak. Juga tadi diperkuat oleh Pak Lukman bahwa BK itu memang bukan sebuah badan lembaga yang memponis anak-anak bermasalah dalam tanda kutip baong, indisipliner, tidak. Justru BK itu paradigmanya harus berubah, harus menjadikan sebuah tantangan menjadi peluang. Ya, jadi jangan sampai BK tidak dimanfaatkan. Jadikan BK sebagai rumah curhat, rumah tempat kalian meniti prestasi. Jangan lagi dianggap BK itu gurunya killer-killer. Faktanya tidak kan. Silakan dimanfaatkan dengan baik. Komunikasi baik pribadi maupun secara kelompok. Ya. Karena itulah yang akan membuka jalan kalian untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik di bidang karir, di bidang akademis, pendidikan, dan sebagainya. Ya, termasuk masalah-masalah keluarga. Jadi jangan canggung, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan BK sebagai teman kalian. Guru BK sebagai teman kalian, teman konsultasi maksudnya ya. Ya. Karena tidak semua orang, tidak semua guru juga bisa dijadikan sebagai tempat konsultasi. Oleh karena itu, sebelum kemana-mana, ya manfaatkan BK. Selain dengan wali kelas tentunya ya. Itu saja saran dari Bapak. Terima kasih. Lanjut, Bu Reni, mangga. Dan atur nuhun Pak. Sekali lagi anak-anakku, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada ya barangkali ya Pak Lukman? Atau Bapak Ibu wali kelas lain ada dari misalnya tidak disampaikan langsung tapi ngechat ke Bapak Ibu wali kelas karena merasa ragu, ada yang ditanya. Oh ini nih, Chandra ya, Chandra mau bertanya. Chandra silakan. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru BK menyampaikan kalau kesulitan dalam belajar bisa bertanya atau konsultasi, caranya bagaimana? Teknisnya. Oh iya, terima kasih Chandra yang sudah bertanya mengenai teknis konsultasi kesulitan belajar. Nah, silakan mungkin dari tim BK ada yang mau atau ingin menjawab. Mengenai teknis kesulitan belajar. Teknis konsultasi kesulitan belajar. Alvin dulu. Izin menjawab ya. Yang barusan ditanyakan adalah teknis gitu. Teknisnya bisa beberapa hal ya. Misalkan kita ngobrol gitu. Misalkan, Pak, saya kesulitan dalam belajar olahraga misalkan karena saya misalkan tidak suka dengan jenis olahraga bolanya, atau misalkan saya tidak punya keinginan gitu untuk berolahraga, atau misalkan kita bisa ngobrol gitu, sharing misalkan lebih baiknya gimana, bisa disampaikan gitu juga ke guru olahraganya misalkan, Pak, anak ini lebih sukanya olahraga ini, atau misalkan di pelajaran yang lain juga gitu kita bisa menggunakan juga angket gitu, ada angket beberapa misalkan tentang diri kalian itu kesulitan dalam hal apanya. Angketnya yang tadi disampaikan ya, tidak ada benar atau salah.
Jadi mungkin teknisnya seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Mangga dari tim BK yang lain, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Bu Husna mungkin, Bu Husna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Pak izin menyapa dulu ya, Pak. Enggak. Halo semuanya, sehat. Adik-adik yang ada di kelas 7. Semoga pada sehat ya. Mungkin sebelumnya kita bertemu di kelas 7 bareng Ibu BK-nya. Nah, sekarang kelas 8 akan bertemu bersama Pak Alvin. Mau siapapun itu guru BK-nya sama aja. Gitu ya, mau ke Pak Alvin, ke Bu Purwati ataupun ke Ibu. Nah, tadi pertanyaan Chandra, mohon maaf Bapak putus-putus, bisa diulangi lagi? Halo? Teknisnya mungkin Bu, bagaimana caranya siswa bisa menghubungi konsultasinya? Ya, konsultasinya ke guru BK-nya seperti apa? Apa mau lewat WA? Apakah datang ke rumah sambil bawa martabak gitu ya, Pak? bodas? Bagus. Ya, jadi sambal goreng. Ya, terima kasih dan Pak Erko. Ya, mungkin untuk teks-teks kalian bisa, kami sudah menyediakan layanan informasi melalui media sosial ya Pak, ada di Instagram, juga ada di WhatsApp, terus bisa juga nanti kalau misalkan ada suatu permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan secara daring, seperti sekarang ini, kita bisa nanti ada pemanggilan gitu. Tujuannya agar permasalahan tersebut bisa kita sama-sama selesaikan. Jadi mau di DM Instagram ataupun di WhatsApp itu bisa. Gitu. Halaman hiji tapi halaman 10. Ada yang ngobrolin. Ya mungkin hanya sekian Bapak tambahannya. Ya terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Husna. Begitu Chandra ya, nanti teknis untuk konsultasinya bisa melalui apapun. Ada yang lain, ini ada Pika mengangkat tangan, silakan Bapak beri kesempatan. Pika Amelia dari kelas 8F. Halo Pika. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bukan soal BK yang tadi itu sama Bapak, tapi soal keresahan aku sendiri. Banyak yang bilang katanya, cenah gampang, cenah pelajaran, tinggal lihat Google, tinggal lihat Braille yang kayak gitu. Tapi kan itu nggak masuk otak. Terus gimana caranya biar semuanya kayak nggak mau lihat Google gitu, kayak inginnya berusaha gitu. Nah, silakan dari tim BK ada yang bisa menangkap pertanyaan dari Pika Amelia? Dan ada yang mau menjawab? Ya Pak. Silakan Bu Pur. Jadi Vika, jadi banyak teman-teman Vika gitu yang mengerjakan tugas tuh banyak yang searching dari Google, terus dari Brainly gitu ya. Ada yang bilang katanya, cenah gampang, tinggal lihat Google, apalagi matematika, cenah rumusnya kayak gini. Kan nanti kalau misalnya dia suatu saat jadi punya adik kan harus diajarin lagi gitu. Nanti mesti nggak ada yang ngajarin gitu kan. Oke, berarti pemikiran Vika udah bagus. Nggak semua orang, nggak semua teman-teman Vika punya pemikiran seperti itu. Mungkin mereka belum sampai ke tahap pemikiran seperti itu. Kalau Vika kan udah memikirkan, nanti gimana adik kita, masa mau mengikuti jejak kita yang nggak benar gitu. Kalau teman-teman Vika mungkin belum sampai seperti itu. Yang penting kita usahakan maksimalkan dulu aja diri kita sendiri. Karena tidak semua hal bisa kita atur gitu. Yang bisa kita atur itu ya diri kita. Jadi kita usahakan atur diri kita sendiri dulu. Kalau bisa mengajak teman yang dekat untuk ke jalan yang lebih baik diajak. Kalaupun tidak bisa, tidak perlu dipaksakan, nggak apa-apa. Karena nanti ke depannya kita akan masing-masing aja kok. Lebih baik kita mencari hal yang lebih positif supaya kehidupan kita juga lebih positif. Gitu, Vika. Gimana, padahal kan udah sering dipelajari misalnya.
terus nanyain lagi ini gimana kok nggak ngerti, ujung-ujungnya teh nirondi nyontek lagi. Jadi kayak nggak niat belajar. Oh iya, pastilah, pasti nggak akan semuanya bisa sama dengan pemikiran Vika. Mungkin Vika nanti kita bisa ngobrol lagi di belakang layar ya, untuk lebih jelasnya. Oke, Vika. Oke. Ya, terima kasih Pak Aceh. Ya, terima kasih Ibu Pur. Bapak coba beri satu kesempatan lagi. Silakan ada yang ingin disampaikan ataupun bertanya mengenai kegiatan hari ini. Dani 8G mungkin ada yang ingin disampaikan. Ayo 8A, siapa yang mau bertanya silakan. Mana 8A? Belum ada yang komen. Halo? Tuh 8A dipanggil wali kelasnya tuh. Halo 8A? Masih ada 8A? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan 8A. silakan. Mumpung 8A sekarang banyak. lagi Zoom ya. Jadi ada Ibu Bapak BP, ada kesiswaan, ada kurikulum. Silakan bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja untuk hari ini. Ya. Nah, sebelum kita tutup, Pak Acep, mohon itu sudah dapat terinventarisir. Ya, untuk kelas 8 masih ada kegiatan Zoom meeting pada hari Kamis. Ya, mohon maaf suaranya putus-putus ya. Iya itu yang Bagaimana Ibu Reni? hadir di room Zoom. Yang Pika. Yang hadir di room Zoom sudah rindam semua. Untuk anak-anak ini, untuk anak-anak. Oh iya. Untuk anak-anak. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali untuk nama di Zoom meeting-nya silahkan didahului dengan kelas, kemudian baru nama kalian. Misalnya 8A, misalnya Rosita Anggraini. Atau 8E Rosita Anggraini. Mungkin bisa seperti itu ya nama di Zoom-nya supaya kamu nanti bisa terlihat dan tercatat bahwa hadir dalam kegiatan Zoom meeting hari ini. Dan juga nanti jangan lupa kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal, nanti akan ada kegiatan Zoom meeting lagi untuk kelas 8 hari Kamis jam 8. Hari Kamis jam 8 ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berpartisipasi seperti ini kembali. Ya. Kita manfaatkan fasilitas yang ada meskipun kita bertemu di dunia maya seperti itu ya. Nah, jadi untuk kegiatan hari ini tadi kita mulai dari sambutan Bapak Kepala Sekolah meskipun beliau tidak bisa hadir karena kebetulan sedang sakit yang diwakilkan oleh Bapak Saiful Akbar. Kemudian tadi ada kita perkenalan wali kelas. Nah, bagi yang hari ini wali kelasnya tidak bisa memperkenalkan diri, silahkan dengan berjalannya waktu mungkin nanti bisa dicari tahu ya. Yang mana misalnya Pak Ecep, kemudian yang mana Ibu Rani Fitriani. Nah, seperti itu. Kemudian tadi juga ada Ibu Reni Resmanawati yang sudah menyampaikan informasi mengenai program kesiswaan. Kemudian tadi ada Pak Alpin yang juga menyampaikan informasi mengenai kebekaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga kesehatan karena sekarang masih dalam istilahnya masih dalam pandemi COVID-19. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bawakan ya, karena tadi sudah disampaikan ya, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas. Untuk itu kita tutup bersama-sama kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Silakan bisa alamin. dibuka. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Terakhir Yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. kembali. Itu Sebelum kita tutup, Bapak minta semua peserta videonya dinyalakan. Kita akan melakukan foto kembali. Nah, siap, silahkan bergaya dulu. Coba dirapikan dulu mukanya apabila ada kerudungnya yang nyengsol. Ya. Siap. Siap ya, silahkan bergaya. Terlebih dahulu dalam hitungan ketiga, Bapak nanti akan screen. 1, 2, 3. Kemudian boleh tangannya kembali. Kita harus selalu semangat ya. Kita harus selalu bersemangat, berbahagia. Siap? 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Ya, jangan lupa nanti hari Kamis kita akan bertemu kembali. Pokoknya kalian tetap jaga kesehatan. Untuk menutup kegiatan kali ini, silakan kalian boleh bertegur sapa dengan teman-temannya. Dengan teman-temannya boleh disapa dulu, say hello sebelum Bapak tutup. Silakan mic-nya dibuka. Boleh disapa teman-temannya. Halo. ya tahu. Lihat ya. Sampai bertemu kembali. Pak Acep. Ya, Bu Reni. Itu Vivo 1904 siapa ya? Bro. 1904. Bagaimana Bu Reni? Vivo 1904 atas nama siapa? Oh iya, ada Pipo 1904, itu namanya siapa belum diganti. Dan juga ada Pipo Y12 dengan pemilik Zoom siapa. Silahkan yang lain mungkin boleh meninggalkan Zoom yang sudah namanya di rename. Atas di share Kak. Kak kelas apa? Oh iya, bagus dong. Ya, kemudian juga Fahri, Fitra, Elita juga belum diganti nama. Silahkan yang namanya sudah sesuai, boleh untuk meninggalkan Zoom meeting kali ini. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi. Nanti mungkin diingatkan kembali oleh wali kelasnya bagi yang namanya belum sesuai. Salwa, Sandra, Sofia, Vipo. Ya, silakan Najwa Sapitri izin live. Bapak terima kasih ya, silakan. Yang namanya belum sesuai, Bapak ingatkan kembali sebelum Bapak tutup. Realme C2, Aceh. Ya, ada Yeni juga. Tristan Octaviano, kelas apa? Muhammad Andika Pranaya. Ya, waalaikumsalam Suci, terima kasih. Silakan, boleh izin.